Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramoni Hasana, mahasiswa Teknik Pertanian Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pelumas pada bantalan. Bantalan atau bearing. Bantalan merupakan komponen mesin yang berfungsi menumpu poros yang mempunyai bahan tertentu sehingga gerak berputar atau gerakan bolak-balik dapat berlangsung dengan halus, aman, dan komponen tersebut dapat tahan lama. Bantalan harus cukup kuat dan kokoh agar komponen mesin lain dapat bekerja dengan baik. Dalam pembuatan bantalan biasanya digunakan bahan plastik yaitu nilon dan teflon. Bahan-bahan ini memiliki banyak karakteristik yang diinginkan dalam bahan bantalan dan keduanya dapat digunakan sesuai dengan bantalan yang akan dibuat atau digunakan. Contohnya untuk bahan nilon biasanya digunakan untuk bantalan elevator, sedangkan bahan teflon dapat digunakan untuk bantalan geser. Pelumas adalah zat kimia yang berfungsi untuk melumasi permukaan komponen, mengurangi gesekan antar permukaan, dan dapat melindungi bantalan dari korosi agar awet tahan lama. Klasifikasi pelumas. Klasifikasi pelumas terbagi menjadi 3, yaitu pelumas cair, pelumas semi cair, dan pelumas padat. Yang pertama, pelumas cair. Pelumas cair ini biasanya menggunakan minyak mineral dan sintesis. Minyak mineral paling sering digunakan karena harganya yang murah dan stabil. Yang kedua, pelumas semi cair. Minyak gemuk adalah pelumas semi cair yang memiliki viskositas lebih tinggi daripada oli. Minyak gemuk digunakan di mana kecepatan lambat dan tekanan yang ada berat, serta minyak yang menetes dari bantalan tidak diinginkan. Yang ketiga yaitu pelumas padat. Grafit adalah pelumas padat yang paling umum digunakan, baik sendiri-sendiri atau dicampur dengan oli atau gemuk. Pelumas padat ini dapat berguna dalam mengurangi gesekan, di mana lapisan minyak tidak dapat dipertahankan karena tekanan atau suhu, dan pelumas padat harus lebih lembut dari bahan yang dilumasinya. Sifat-sifat pelumas yaitu pertama ada viskositas, sifat berminyak, kepadatan, indeks viskositas, titik nyala, titik api, titik tuang, atau titik beku. Viskositas adalah ukuran derajat fluiditas cairan, di mana sifat fisik yang dengannya oli dapat membentuk, mempertahankan, dan menawarkan ketahanan terhadap pemotongan film penyangga di bawah panas dan tekanan. Semakin besar panas dan tekanan, semakin besar viskositas pelumas yang dibutuhkan untuk mencegah penipisan dan pemerasan film. Nah, dapat dilihat di gambar di layar ini. Arti mendasar dari viskositas dapat dipahami dengan mempertimbangkan pergerakan plat datar di bawah gaya P sejajar dengan plat stasioner. Kedua plat dipisahkan oleh lapisan tipis fluida, pelumas, dan ketebalan H. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini, di mana partikel pelumas melekat kuat ke plat bergerak dan stasioner. Gerakan tersebut disertai dengan pergeseran linier atau geser antar partikel sepanjang seluruh tinggi ketebalan film. Jika A adalah luas plat yang bersentuhan dengan pelumas, maka tegangan geser untuk diberikan oleh satuan viskositas absolut dalam satuan SI adalah kilogram per meter sekon. Viskositas pelumas diukur dengan viskometer universal Seebold. Untuk mengubah viskositas universal Seebold dalam hitungan detik menjadi viskositas absolut dalam kilogram per meter sekon, rumus berikut dapat digunakan. Z sama dengan SP per gram of oil, di mana Z merupakan viskositas absolut pada suhu T dalam kilogram per meter sekon, dan S viskositas universal Seebold dalam hitungan detik. Dapat dilihat di sini variasi viskositas absolut dan suhu untuk oli pelumas yang biasa digunakan. Kemudian sifat berminyak. Sifat berminyak ini adalah properti gabungan pelumas dan permukaan bantalan yang bersentuhan. Ini adalah ukuran kualitas pelumas di bawah kondisi batas di mana logam dasar ke logam dicegah hanya dengan film yang diserap. Tidak ada ukuran pasti dari sifat berminyak.
Kemudian kepadatan. Properti ini tidak ada hubungannya dengan nilai pelumas, tetapi berguna dalam mengubah viskositas kinematik menjadi viskositas absolut secara matematis, di mana viskositas absolut sama dengan Px viskositas kinematik dalam meter persegi per S per sekon, di mana P itu densitas minyak pelumas. Indeks viskositas. Istilah indeks viskositas digunakan untuk menunjukkan tingkat variasi viskositas dengan suhu. Kemudian titik nyala. Titik nyala ini adalah suhu terendah di mana oli mengeluarkan uap yang cukup untuk mendukung kilatan sesaat tanpa benar-benar membakar oli saat api dibawa dalam jarak 6 mm di permukaan oli. Titik api. Titik api ini adalah suhu di mana minyak mengeluarkan uap yang cukup untuk membakarnya terus-menerus saat dinyalakan. Kemudian titik tuang atau titik beku. Titik tuang atau titik beku ini adalah suhu di mana minyak akan berhenti mengalir saat didinginkan. Istilah yang digunakan dalam bantalan jurnal hidrodinamik bantalan. Bantalan jurnal hidrodinamik ditunjukkan pada gambar di samping, di mana O adalah pusat jurnal, sedangkan O epsilon adalah pusat dari bantalan. Nah, di sini D sebagai diameter bantalan, D kecil sebagai diameter jurnal, dan L sebagai panjang bantalan. Istilah berikut itu biasa digunakan dalam jurnal hidrodinamik. Bantalan penting dari sudut pandang subjek ada 3. Yang pertama itu jarak bebas diametral, itu perbedaan antara RH itu diameter bantalan dan jurnal. Secara matematis, izin diametral adalah C sama dengan diameter bantalan dikurang diameter jurnal. Yang kedua, jarak radial ini adalah perbedaan antara jari-jari bantalan dan jurnal. Secara matematis, jarak radialnya dapat dilihat C1 sama dengan R dikurang R sama dengan D dikurang D per 2 sama dengan C per 2. Yang ketiga yaitu rasio jarak diametral. Ini adalah rasio jarak diametral dengan diameter jurnal. Secara matematis, rasio jarak diametral adalah sama dengan C per D sama dengan D dikurang D per D. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.